Awal pekan ini seorang tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilani meninggal dalam serangan kelompok bersenjata di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sementara para tenaga kesehatan yang jadi korban luka kini mendapatkan perawatan di Jayapura. Dalam penyerangan Senin lalu, kelompok bersenjata Papua membakar sejumlah fasilitas publik yang ada di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Salah satu yang dirusak dan dibakar adalah gedung puskesmas. Seorang tenaga kesehatan yang selamat dari penyerangan menceritakan suasana saat puskesmas Kiwirok dibakar. Jadi kami nakes juga tidak berpikir banyak atau tidak menganalisanya bahwa akan terjadi penyerangan terhadap pihak nakes. Jadi kami memilih untuk tetap tenang dan di dalam rumah. Tanpa berpikir panjang saya menghitung 1 sampai 3 dan saya sendiri lompat pertama. Kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Sesampainya di bawah kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka. Tetapi mereka tetap mengikut kami ke bawah. Permintaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan di Papua datang dari keluarga Gabriela Meilani, tenaga kesehatan yang meninggal akibat penyerangan kelompok bersenjata di distrik Kiwirok. Sini kami keluarga berharap sekali pemerintah yang mengatur tenaga medis maupun guru juga tenaga-tenaga yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Tolong perhatikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Karena mereka seperti ini tidak punya kaitan dengan hal-hal politik. Mereka murni menjalankan tugas kemanusiaan. Tenaga kesehatan merupakan salah satu kelompok pekerja kemanusiaan yang harus mendapatkan perlindungan ketika berada di wilayah rawan konflik. Ketika mereka tidak bisa menjalankan tugasnya, kerugian besar dialami warga sipil yang bakal kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang pada akhirnya justru memunculkan korban sekunder. Motif penyerangan kelompok teroris terhadap tenaga kesehatan di distrik Kiwirok diduga merupakan aksi balas dendam terhadap aparat atas penangkapan 2 anggota lainnya bersama 5 pucuk senjata pada awal September lalu. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen Izak Pangemanan menyebutkan aksi balas dendam ini dilakukan karena aparat TNI menangkap 2 orang anggota mereka di distrik Batom dan menyita 5 pucuk senjata api yang dipasok dari Papua Nugini awal September. Ini terlontar ketika tenaga kesehatan ini kemarin mereka tangkap dan mereka kumpulkan di satu tempat. Mereka paksa untuk bicara dengan pimpinan yang ada di Jayapura agar membebaskan 2 orang yang ditangkap di Batom dan kembalikan 5 pucuk kami. Itu tuntutannya. Atas kejadian ini, Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI wilayah Papua meminta pemerintah dan aparat keamanan menjamin keselamatan para tenaga kesehatan di Papua. IDI Papua turut menyesalkan penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap fasilitas kesehatan yang justru seharusnya dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai. Kebetulan saya sebagai Ketua IDI wilayah telah menyampaikan surat dalam arti ke Gubernur yang meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Papua beserta TNI Polri ya untuk menjamin khususnya keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah Papua. Dalam situasi apapun, tenaga kesehatan haruslah dilindungi karena jadi bagian dari pekerja kemanusiaan. Apalagi untuk wilayah Papua yang jumlah dokter dan perawatnya masih sangat terbatas. Kehadiran mereka jadi begitu krusial untuk memastikan kesehatan masyarakat. Justru karena Kiwirok merupakan wilayah konflik, maka perlu ada skema prioritas untuk mengamankan para tenaga kesehatan. Harus ada koordinasi data para tenaga kesehatan di wilayah-wilayah rawan di Papua antara IDI, Dinas Kesehatan, dan aparat keamanan. Sehingga bisa diambil langkah antisipatif berupa penjagaan keamanan untuk para pekerja medis yang jumlahnya sangat terbatas di Papua. TNI Polri pun diminta mengukur kebutuhan jumlah personel yang bertugas di pos-pos penjagaan di Papua. Misalkan kita lihat pos patroli di sana itu masih jaraknya terlalu renggang, perlu dirapatkan lagi.
lantas daerahnya di mana dan bagaimana kemampuan mobilitasnya untuk berpindah-pindah karena kontur dari daerah di sana kan memang berbeda, tidak semuanya jalan datar, ada yang pegunungan, ada yang hutan. Nah ini yang perlu dikaji sehingga nantinya pengerahan pasukan tersebut sekali lagi itu bisa melakukan tindakan pengamanan efektif mulai dari pencegahan sampai penindakan dan pun sampai pengejaran. Sentra kesehatan adalah objek vital bagi masyarakat, apalagi di wilayah yang infrastruktur kesehatannya sangat terbatas. Ketika tenaga kesehatan jadi korban, fasilitas kesehatannya dirusak. Yang ikut jadi korban adalah masyarakat sekitar karena pelayanan jadi terhenti. Tanpa pelayanan kesehatan memadai, sulit membayangkan jaminan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Di luar upaya negara mencari dan menangkap siapapun yang terlibat dalam perusakan, kekerasan, dan pembunuhan ini, kesatuan-kesatuan kesehatan di lingkungan TNI Polri bisa lebih diperbanyak bertugas di wilayah-wilayah rawan gangguan keamanan. Ini jadi salah satu cara mempermudah koordinasi pengamanan tenaga kesehatan demi menjaga mereka, menjaga masyarakat Papua.